sebelumnya Ibu Eva mau cek dulu nih kesiapan anak-anak belajar. Coba meja dan kursinya boleh dirapikan terlebih dahulu. Oke. Minumannya boleh dirapikan. Jadi yang ada di atas meja hanya perlengkapan anak-anak belajar saja. Oke ya. Apanya boleh dirapikan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini tadi sudah sudah sama Ibu Eva ya. Hari ini seperti biasa kita belajar seperti biasanya. Tapi sebelumnya anak-anak Ibu Eva mau minta terlebih dahulu kita berdoa. Oke, silakan Mas Rafa, boleh berdoa terlebih dahulu. Di sini kita lagi 2 hari Pak. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa ya. Coba Ibu mau cek terlebih dahulu kehadiran anak-anak, Ibu mau absen. Hadir semua ya anak-anak hari ini ya. Ya, alhamdulillah ya, hari ini semuanya bersemangat ke sekolah ya karena hadir semua. Ibu mulai materi, Ibu mau anak-anak terlebih dahulu nih. Kita tebak dulu terlebih dahulu nih anak-anak ya. Yang bisa gambar dari Ibu yang sudah dibuatkan, silakan berangkat tangan. Ya, buat kita terlebih dahulu. Oke, nih ada sebuah gambar yang anak-anak boleh gabungkan nanti dia menjadi sebuah kata masing. Bu. Ya, silakan Mas Rafa. Masalah ekonomi yang dulu jawabannya kan? Oke, ini kita mau belajar tentang materi menganalisis masalah ekonomi ya dalam sistem ekonomi. Materinya apa aja sih yang akan materinya? Permasalahan ekonomi teori klasik dan modern, kemudian sistem ekonomi, kemudian juga jenis sistem ekonomi beserta kekurangan dan kelebihan. Dan diharapkan dari materi ini anak-anak nanti bisa menyelesaikan proyek dengan menganalisis permasalahan ekonomi, kemudian bisa menguraikan rencana sistem ekonomi dengan tepat dan juga bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi dengan tepat. Oke, nih sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ya, pernah nggak sih kalian yang namanya mengalami masalah ekonomi? Dalam hidup saya sering. Contohnya kalau misalnya pas itu sudah gas kan terus gasnya habis ya pernah ya? Angka gasnya ya, oke. Terus biasanya apa yang kamu lakukan? Itu nyari simulasinya, terus nyari dari ini kita akan belajar masalah ekonomi dalam sistem ekonomi menggunakan ini anak-anak ya, menggunakan langkah pembelajaran model PJBL atau Project Based Learning. Nanti ngapain aja sih Bu? Nih, kita akan melakukan ini. Yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua mendasari perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, menguji proses dan hasil belajar, dan juga mengevaluasi pengalaman belajar. Kita akan membuat sebuah proyek ya anak-anak ya. Siap nggak? Siap? Oke ya, siap ya. Siap banget. Aku akan perkenalkan ya video di sini. Anak-anak boleh melihat tayangan yang Ibu berikan ya. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita. Oke, dari video yang barusan anak-anak dengar dan lihat, ya. Oke. Ibu akan tanya apa yang kalian lihat dari tayangan video tersebut. Ayo,
Kewaspadaan resesi. Kenapa? Kewaspadaan resesi. Oh, waspada terhadap resesi. Nah, tadi penyebabnya apa aja tadi disebutkan di saya tahu ada COVID yang karena COVID. Pengangguran ini belajar apa ini udah di langsung dicatat. Oke, terima kasih Mbak. Kita beri plus buat Mbak. Oke ya, kita akan masuk ke analisis perencanaan proyek. Seperti apa? Ibu sudah kelompokkan ya anak-anak ya, ini ya, sudah kelompokkan sudah terobek. Tugas kalian selanjutnya adalah Ibu akan memberikan LKPD. Jadi nanti di LKPD ini silakan anak-anak tuliskan siapa-siapa saja anggota kelompoknya, yang paling atas berarti itu ketua kelompoknya ya. Jadi tugas teman-teman adalah mencari artikel yang berkaitan dengan sistem ekonomi sebuah negara. Oke ya, utamakan kalian yang pertama. Setelah itu kalian analisis dari pertanyaan yang ada di LKPD. Pada sini paham? Paham ya? Nanti ibu bagikan ya. Nah, nanti anak-anak bisa menyelesaikan soal ini. Setelah anak-anak mencari ini, menemukan artikel, anak-anak bisa melihat dari sini juga. Nih, dari batas jari ini bisa diklik ya anak-anak ya. Langkah selanjutnya adalah kita menyusun jadwal dulu nih anak-anak ya. Kalau diberikan LKPD, silakan kita sama-sama yuk. Sekarang jam 11:30. Waktu pekerjaannya sekarang ya anak-anak ya, tapi pengerjaannya baru berupa mengisi analisis yang ada di atas. Setelah itu jawaban bisa anak-anak tulis di dalam lembar yang sudah diberikan di LKPD di situ ya. Jawabannya tulis di situ. Kemudian kalau sudah dirancang silakan anak-anak baru kalau itu sudah jadi semua jawabannya sudah oke, sudah diperiksa, baru anak-anak pindahkan ke dalam bentuk proyeknya. Kita sudah susun jadwal, dan sekarang anak-anak silakan mulai berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Mulai dari cari artikelnya, silakan. Di sini gua akan menilai keaktifan dari masing-masing kelompok ya, paling anggotanya masing-masing selama proses pengerjaan proyek ini. Ini adalah pengerjaannya ya. Dan di sini waktunya ya. Kalau sudah misalkan ada yang sudah bisa menjawab, hasil LKPD yang paper testnya boleh dikasih ke ibu dulu ya, sebelum digunakan ke kelompok ini. Ya, kelompok satu sudah selesai. Silakan cari gunakan kelompoknya aja ya. Jangan lupa ya anak-anak ya, ketika mengerjakan dipastikan rapihannya ya. Pastinya bikin PowerPoint-nya yang menarik ya. Pastinya akan dinilai ya anak-anak ya. Ayo, anak-anak beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan akan menjelaskan salah satu dari penjelasan tentang salah satu kondisi ekonomi yang terjadi di Korea Selatan yang mana negara mana yang dipilih? Korea Selatan. Masalah ekonomi Korea Selatan berdasarkan artikel, kami menemukan ekonomi yang di dalam artikel tersebut permasalahannya adalah kemiskinan penduduk, krisis ekonomi, dampak peperangan, dan masalah politik internal yang terjadi di negara tersebut. Sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi yang dianut adalah sistem pasar liberal. Sistem ekonomi ini membuat pasar banyak berbisnis dengan negara-negara lain, terutama di bidang ekspor. Cara mengatasi masalah ekonomi berdasarkan artikel dan bahan ajar yang kami dapatkan, cara mengatasi masalah ekonomi yang dapat dilakukan dengan sistem ekonomi yang dianut adalah dengan meminta bantuan dan hutang dari luar negeri seperti Amerika Serikat dan Jepang. Hutang tersebut disalurkan kepada keluarga konglomerat dalam bentuk pinjaman, subsidi, dan keringanan pajak. Kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi
sistem ekonomi yang dianut oleh Parsata, yaitu sistem ekonomi liberal adalah kelebihannya tiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan ekonomi. Dua, adanya persaingan yang berdampak positif dan memajukan ekonomi. Tiga, produksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Empat, terjaminnya kualitas barang yang terjadi karena adanya persaingan yang mendorong produsen memproduksi barang seperti. Dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem ekonomi liberal adalah perebutan pasar yang dapat membuat produsen saling menjatuhkan, perekonomian yang tidak stabil dikarenakan adanya persaingan pasar, tiga, munculnya kesenjangan yang dimiliki oleh ekonomi yang kuat dan lemah, empat, eksploitasi yang disebabkan kebebasan individu dalam menjalankan ekonomi. Silakan ya kelompok 2 atau kelompok 3 boleh menanggapi. Korea Selatan menggunakan sistem ekonomi liberal. Kalau negara lain, saya menanya awalnya itu contoh ciri-ciri yang penggunaan sistem ekonomi liberal itu kayak gimana, dan contoh negaranya apa saja, contoh negara apa aja yang menggunakan sistem ekonomi itu. Ayo negara yang pasti anak-anak pernah dengar deh, negara yang paling kuat. Ya betul. Apa? Amerika. Itu apa? Sistem ekonomi yang darurat adalah liberal. Nah, seperti apa tadi katanya? Boleh dijelaskan? Yaitu sistem pasar yang berarti terbuka setiap individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi masing-masing. Ya, jadi lebih sampai di Bumbang ini kan ya, apa namanya, memberikan kebebasan uang ya. Setuju nggak dengan tadi? Jadi lebih memberikan kebebasan kepada individu, betul nggak sih? Iya betul. Jadi kebebasan individu itu tetap diberikan oleh pihak swasta, tapi untuk mengatur ini apa pengawasan juga tetap pemerintah mengatur ya, tidak hanya pemerintah, tapi diberikan sebenarnya untuk membuka peluang usaha itu sebesar-besarnya kalau untuk yang di liberal ya. Ya makanya ini di dalam artikel itu disebutkan oleh kelompok 1 bahwa karena dia memakai sistem ekonomi liberal, makanya di sini membuat kelompok 1 berbisnis dengan negara-negara mana aja gitu, tidak dibatasi, terutama di bidang ekspor, dan itu membuat sistem ekonomi itu lebih kuat gitu ya, dibandingkan tetangganya nih Korea apa? Korea Utara. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelompok 1. Tadi kalau yang pertama kan tadi negara apa? Korea Selatan ya, sistem ekonominya adalah ya liberal ya, berarti memberikan kebebasan kepada pihak swasta atau individu untuk bisa berusaha. Sementara yang kedua negara Cina tadi menggunakan sistem ekonomi komando atau lebih ke arah pemerintah ya yang memegang kekuasaan penuh. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti hari ini tentang sistem ekonomi. Gunanya sistem ekonomi itu untuk apa sih? Untuk ya mengatasi apa? Masalah ekonomi. Makanya tapi bisa jadi setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang sama atau berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Sesuai dengan apa ya? Ya, atau bisa jadi dengan letak geografisnya, pemerintahannya, kebudayaannya, sebagainya yang ada seperti itu ya, gitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih banyak anak-anak untuk pelajaran hari ini. Nanti kalau kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, anak-anak nanti akan menyelesaikan ini ya, soal evaluasi. Nanti anak-anak tinggal barcode di sini. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.